Al-Baqarah ayat 271. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Ya, dan seterusnya. Artinya jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu. Ya. Bersedekah boleh terang-terangan dan boleh sembunyi-sembunyi, dan sembunyi-sembunyi adalah lebih baik. Bersedekah terang-terangan baik, bersedekah diam-diam lebih besar keutamaannya. Dan sahabat semuanya ada yang bersedekah terang-terangan, pernah juga mereka bersedekah diam-diam. Semuanya pernah dilakukan. Peristiwa ketika Abu Bakar bersedekah itu karena Rasulullah memang ketika itu sedang mengumpulkan infak, sedang di masjid, ayo memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah. Waktu itu mau perang Tabuk, karena kaum muslimin butuh donasi yang banyak untuk perang Tabuk itu, diajak untuk berinfak. Nah, tidak apa-apa, tidak ada masalah selama kita bisa menjaga keikhlasan kita, dan tujuan kita juga mungkin untuk memotivasi yang lainnya melakukan kebaikan seperti kita, itu boleh. Dan kalau kita menyembunyikan infak kita itu lebih baik lagi, karena ada keutamaan bersedekah dengan diam-diam, salah satunya ayat ini, dan juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yaumal qiyamati tahta zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang atau 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya kelak di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan tempat berteduh kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara yang 7 itu disebutkan salah satunya warajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'rifu atau la ta'lamu hatta la ta'rifu atau la ta'lamu yasaruhu ma anfaqa yaminuhu. Apa kata Rasulullah SAW? Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dia sedekahkan. Saking diam-diamnya, itu menunjukkan sangat rahasia, sampai-sampai yang terdekat dengan dia tangan kirinya nggak tahu. Itulah, bayangkan. Nah, keutamaannya apa? Keutamaannya dia akan mendapat naungan kelak di hari kiamat. Oleh karena itu banyak ulama-ulama salaf terdahulu mereka bersedekah diam-diam. Abu Bakar, Umar itu malam-malam dia cari orang-orang yang susah, lalu dia letakkan di depan rumahnya makanan dan segala macam. Dan banyak lagi contohnya seperti Zainal Abidin, ya, anak Ali bin Abi Thalib atau cucu Ali bin Abi Thalib. Seperti itu juga ulama yang terkenal. Mereka biasa malam-malam ketika orang tidur dia cari orang-orang miskin, diletakkan makanan di depan rumahnya. Besok mereka bangun sudah dapat makanan. Mereka nggak tahu siapa yang melakukan itu. Ketika wafat Zainal Abidin ini, Ali Zainal Abidin ini radhiyallahu anhu, mereka dapati punggungnya hitam. Ditanya, keluarganya menceritakan itu karena tiap malam dia memikul gandum, makanan untuk orang-orang miskin. Setelah dia wafat, orang-orang miskin tidak lagi mendapatkan itu. Tahulah mereka kalau itu adalah Zainal Abidin yang melakukan. Setelah wafat baru orang tahu. Nah, ini keutamaan bersedekah diam-diam. Lebih baik. Bersedekah terang-terangan baik, bersedekah diam-diam lebih baik lagi. Kemudian mengenai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bersedekah dengan seluruh hartanya. Ya. Ada yang mengatakan itu bersedekah dengan seluruh harta yang dia bawa. Wah, ini nggak logis yang mengatakan seperti itu. Dari mana dia paham? Itu kan sudah jelas. Ditanyanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dia kata nggak ada. Allah dan Rasulnya. Berarti nggak ada lagi di rumahnya dia sisakan. Umar ditanyakan, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Separuhnya, berarti separuh yang dia bawa. Kalau orang bisa baca itu pasti paham itu maksudnya adalah seluruh hartanya. Dan infaknya kaum muslimin sahabat dahulu tidak bisa kita bandingkan lagi. Utsman sampai dia membiayai seluruh pasukan itu. Pasukan yang perang Tabuk itu dia biayai semuanya karena dia kaya, saudagar yang kaya. Bayangkan. Jadi mereka berinfak itu nggak tanggung-tanggung kalau berinfak itu. Belum ada apa-apanya infak-infak orang zaman sekarang. Kemudian salah satu dalil juga bolehnya kita berinfak terang-terangan itu dalam rangka kalau ada maslahat
ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh kaum pemberontak Khawarij, dikepung rumahnya. Ini benih-benih Khawarij pertama yang menuduh Utsman korup, zalim. Lalu Utsman mengirim surat kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian kepada sahabat-sahabat senior lainnya yang masih ada, minta besok kalian datang ke rumah, ke tempat, dan kalian berdiri di tempat yang terlihat oleh orang-orang itu. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib, datang yang lain-lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lainnya. Kemudian dari lantai 2 muncullah Utsman bin Affan, berkata kepada mereka, bukankah kalian pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang membeli sumur ini, ada sumur yang orang Yahudi yang punya sumur itu, dan orang kaum muslimin ketika itu tidak diizinkan oleh orang Yahudi untuk mengambil air di situ, sementara mereka butuh. Lalu Rasulullah katakan, barang siapa yang membeli sumur ini, maka dia dapat surga. Dibeli oleh Utsman, diinfakkan, maka dia mendapatkan surga. Utsman katakan itu, bukankah Rasulullah pernah berkata demikian dan kalian mendengarnya? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, dijawab oleh sahabat yang lain, benar. Tujuannya agar pemberontak itu tahu bagaimana besarnya keutamaan Utsman itu. Apa jawab orang itu? Apa yang kau sampaikan itu benar Utsman, itu dulu, tapi sekarang engkau udah berubah, katanya. Seperti itu. Disebutkan lagi keutamaan Utsman yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tetap itu jawab mereka orang Khawarij itu. Ya, apa yang kau katakan benar, tapi engkau telah berubah dan engkau merubahnya. Akhirnya tidak bisa juga, akhirnya mereka membunuh sahabat Utsman bin Affan. Ini orang-orang Khawarij. Dan di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi seperti itu juga. Ali bin Abi Thalib sampaikan juga kepada orang-orang Khawarij itu seperti Utsman begitu juga. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada orang itu akhirnya? Karena orang itu mengatakan, engkau benar tapi engkau telah merubahnya. Sebenarnya kalian telah membunuh saya. Sejak pertama kali di zaman Utsman mengatakan ini. Kalian juga telah berniat membunuh saya. Nah, ini orang Khawarij ya. Nah, mengerikan memang pemikirannya, dan mereka tidak akan pernah ridho terhadap pemimpin yang tidak mereka setuju, kecuali dari kalangan mereka saja. Intinya tadi di situ Utsman menyebutkan sedekah-sedekah dia, dan itu ada maslahat tujuannya agar mereka paham. Jadi itu tidak ada masalah ya. Allahu a'lam bissawab.